Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Bagaimana kabar kalian semua? I'm fine. Bagus. Baiklah, pasti di sini belum ada yang kenal ibu kan? Oh, I'm fine. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Jadi mari kita berkenal-kenalan. Perkenalkan, nama ibu Irda Liasnita Brutaligan, ibu utusan dari STP Munafendura Judul Medan. Ibu di sini menjadi guru sementara di kelas 6 ini ya, anak-anak. Ya, Bu. Karena ibu juga belum mengenal kalian satu persatu, maka ibu lakukan absen ya. Ronauli, Hadir, Bu. Dea Ignitia, Hai, Bu. Celine Dion, Hadir, Bu. Christina. Hadir, Bu. Oke. Karena kita telah selesai absen, maka siapa yang bersedia untuk membawa doa satu orang ke depan anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Bapak, sebentar kita akan melakukan proses pembelajaran kami, berkati kami, dan semua ilmu yang diberikan oleh guru kami dapat tersampaikan kepada kami. Hanya di dalam Quran sempurna, kabulkan doa kami dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, Christina, terima kasih. Bersama Ibu. Membawa satu lagu untuk kita anak. Oke, Bu. Oke, guys. Sekarang, Bu. Happy ya, tuaga. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak tuaga. Siap jadi kenangan menggali bagaimana cintamu semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak tuaga. Siap jadi kenangan menggali impian cintamu semakin mendalam. Siap. Gereja tentang hati nurani. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan membagi kelompok dulu ya anak-anak. Oh, ya. Ibu boleh jadi dua kelompok ya. Pelan-pelan. Ibu menjelaskan karena ibu sudah membagi kelompok, maka ibu akan bagikan kertas ya. Apa nih? Baiklah, bahan materi kita adalah ajaran gereja tentang hati nurani. Hati nurani adalah sikap penilaian atau pertimbangan yang muncul dari hati seseorang, di mana hati bertindak sebagai pemandu dalam mengambil keputusan. Di sini kita diajar untuk menentukan perbuatan yang baik dan buruk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saat kita belajar. Misalnya ada anak-anak yang kurang fokus belajar, berarti itu kurang mendengarkan suara hatinya atau hati nuraninya. Kurang sehat. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai hati nurani itu yaitu yang pertama, jujur. Yang kedua, menyayangi sesama. Yang ketiga, sopan santun. Yang keempat, ramah. Yang kelima, sabar. Bersama dengan Christina di sana ya nak. Sana. Kelompok 2 Dea Ignitia dengan Celine Dion. Kelompok 2 sebelah sini ya nak. Kelompok pertama Christina sebagai ketua kelompok, kelompok kedua Dea sebagai ketua kelompoknya ya. Mantap. Akan menjelaskan ciri-ciri orang yang mempunyai hati nurani. Yang pertama itu jujur. Siapa di sini yang sering bohong? Baiklah, itu suatu kejujuran karena dia jujur tidak pernah bohong. Hanya sama seperti kalian pasti saling menyayangi kan?
Seperti ada pepatah mengatakan, tak ketiga sopan santun, dimana pasti saat kita melewati misalnya dalam bertata krama ada orang yang lebih tua, pasti kalian menghormatinya dengan mungkin sopan santun, menghargai. Misalnya kalau dia itu ibu-ibu, kalian panggil sama siang bu gitu, seperti itu ya. Yang keempat, ramah. Misalnya setelah kita pulang dari sekolah ini pasti kita berpapasan dengan siapapun, kita menyapa dia, seperti itulah orang ramah. Yang keenam itu Yang keenam, sabar. Meskipun pasti banyak cobaan hidup ini yang tidak terlalui, tapi kita tetap sabar dan tegar, karena hidup ini akan seperti ini terus. Hati nurani yang buruk dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat sebentar. Saya kok video sama orang itu. Biar nampak di sini. Sudah? Sudah kalian amatikan anak-anak? Sudah anak-anak? Sudah benar Bu. Baiklah. Adapun hubungan materi kita dengan Injil Alkitab, Ibu ambil dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37. Ibu ambil dari ayat 33 di mana bunyinya, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Di mana artinya kita diajak tidak hanya cukup untuk berkata-kata, namun kita harus juga sesuai dengan tindakan kita. Kata-kata kita harus bisa kita pegang. Seperti itu. Dan yang kedua ayat 37 yang bunyinya, jika ya hendaklah kamu katakannya, jika tidak hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Di mana artinya bahwa jika sudah mengatakan iya kepada seseorang, hendaklah kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, jika tidak bisa melakukan, hendaklah katakan tidak, karena lebih dari itu adalah perbuatan iblis. Jadi, Ibu tadi kan sudah memberikan masing-masing satu lembar kepada kalian per orang. Kalian tuliskan beberapa pertanyaan di situ. Lalu nanti ditukar, digulung dulu bentuk bulat. Setelah itu ditukar ke kalian sesamanya ke kelompok yang beda. Ibu beri 5 menit ya anak. Kesininya sudah selesai. Ronaldi udah siap nak? Belum Mbak. Ya. Baiklah, sudah kalian tukar kan? Sudah? 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 Mulai dari Kristina bacakan pertanyaan dan apa jawabannya ke depan nak. Pertanyaannya, siapa yang menentukan hati nurani dapat bergerak ke arah yang baik atau buruk? Dan jawabannya, yang menentukan hati nurani itu ialah diri sendiri dan semuanya bergantung kepada diri sendiri. Sangat baik. Terima kasih ya Kristina. Baik Ibu. Ronaldi lanjut. Mengapa hati nurani seringkali jalan ke arah yang buruk? Bisa jadi dihasut oleh
teman terdekat atau keluarganya, jadi pemikirannya atau hati nuraninya berubah. Terima kasih. Dia. Tuliskan pengertian hati nurani menurut diri sendiri. Hati nurani adalah di mana kita disuruh untuk memilih mau melakukan hal baik atau hal buruk. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Celine Dion. Nomor 2, apa saja tindakan baik dan buruk yang pernah kalian lakukan? Tindakan baik membantu orang tua belajar dengan tekun. Tindakan buruk mencuri dan membunuh. Baiklah, terima kasih. Celine. Baiklah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Ibu punya beberapa tugas untuk kalian masing-masing. Coba dicatat anak-anak untuk tugas di rumah. Oke, Bu. Pertanyaannya hanya satu. Apa makna yang kalian dapat dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37? Dapat dari Injil Matius 5 ayat 33 sampai 37. Jelaskan secara terperinci anak-anak. Sudahlah, berarti nanti itu dikumpul minggu depannya, karena minggu depan kita masih bertemu di kelas ini lagi. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah hendaklah sebelum kita melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan sehingga apapun yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Jadi marilah kita mulai belajar untuk mendengarkan apa kata hati nurani kita. Jadi penentu hati nurani ke arah yang baik atau buruk adalah diri kita sendiri. Di mana kita yang memilih. Karena tidak bisa orang yang memilih kita mau melakukan hal buruk ataupun hal baik. Semua tergantung pada diri kita sendiri. Baiklah. Siapa yang mau membawa doa untuk doa penutup? Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. mari kita berdoa pada Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Baiklah, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look